Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 18 Mei 2021 berjudul Pembawa Damai. Sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya orang Kristen menjadi pembawa damai. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga sebagai pembawa damai? Hal itu jelas dituliskan dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Itulah kenapa Yesus juga mengajarkan dalam khotbahnya di bukit, supaya sebagai anak-anak Allah, kita juga membawa damai, bukan membawa perselisihan, perseteruan, permusuhan, atau kekacauan. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 9. Demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam ayat ini jelas Yesus mengatakan bahwa pembawa damai akan berbahagia, bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang berharga kalau kita sebagai orang percaya boleh menyandang sebutan anak-anak Allah. Tetapi kenapa sebagai anak-anak Allah mesti membawa damai? Jawabnya, karena dunia sudah menjadi jahat, bahkan semakin jahat. Perang, pertikaian, permusuhan, hujatan, kebencian ada di mana-mana. Sepertinya manusia sudah tidak memiliki nurani lagi. Memang faktanya tidak terjadi perang secara masif, secara fisik, dengan persenjataan perang. Tapi coba perhatikan, melalui medsos, sebenarnya orang-orang saling memusuhi, saling menghujat, dan tidak ada yang mau mengalah. Semua merasa dirinya paling benar. Segala dalih dipakai guna membenarkan opininya, argumennya, bahkan doktrinnya. Sebagai orang yang mengerti akan kebenaran, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak serupa dengan dunia, tidak melakukan hal-hal yang demikian, yang menambah rumit dan kacau suasana. Roma 12 ayat yang kedua. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengerti akan kehendak Dia. Tuhan mau kita menjadi orang yang membawa damai atau menjadi pendamai. Tentu hal itu tidak mudah, bukan? Karena untuk menjadi pendamai, untuk bisa membagikan damai, mau tidak mau, kita harus memiliki damai itu sendiri. Baru kita bisa membagikan, baru kita bisa membawa damai itu kepada orang lain. Akan hal ini Tuhan Yesus tahu, maka damai sejahteranya ditinggalkan untuk kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dituliskan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Yesus tinggalkan dikatakan tidak seperti yang dimiliki dunia, tetapi damai sejahtera yang khusus,
yaitu damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang melampaui akal, yang tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun juga. Kita sebagai orang percaya harus sadar dan meyakini akan hal ini. Dengan damai sejahtera ini, orang percaya diharapkan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ini penting, saudara, karena faktanya banyak orang Kristen yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tak mungkin orang bisa membawa damai bagi orang lain. Orang seperti ini pasti akan dijauhkan dari segala bentuk permusuhan. Oleh karenanya, diharapkan bisa menjadi pendamai atau pembawa damai. Sekali lagi, hanya orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri akan dijauhkan dari segala permusuhan. Sehingga dimanapun ia berada, ia bisa menjadi pendamai. Itu artinya kehadiran orang itu, kehadiran kita akan selalu membawa keteduhan, akan mencairkan suasana, akan membawa sukacita. Dengan kita hadir, perseteruan, pertikaian, dan permusuhan bisa diselesaikan, bisa berakhir. Masalah yang besar bisa menjadi kecil, bahkan bisa hilang. Masalah kecil bisa tidak ada. Paulus pun menegaskan akan hal ini dengan mengatakan dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, itu berarti setiap kita seharusnya bisa berperan untuk menjadi pembawa damai, menjadi agen perdamaian, dan itu tidak mudah atau otomatis. Kita harus berusaha dan berjuang untuk itu. Sayangnya, kalau kita mau jujur, masih ada saja orang Kristen yang tidak membawa damai, tapi sebaliknya menjadi pembuat masalah, troublemaker. Sehingga yang seharusnya melalui hidup mereka orang mengenal Yesus, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Melalui hidupnya orang membenci bahkan menolak Yesus. Sayang dan ironis, saudaraku. Oleh sebab itu, saya ajak saudara melalui kebenaran ini kita periksa diri kita introspeksi diri kita. Apakah dalam kehidupan kita sudah menjadi pembawa damai atau belum? Apapun jawaban saudara, saya berharap setelah mengerti kebenaran ini, saudara bisa menjadi pembawa damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.